Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-asyarah karya Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 600 Hijriah. Selanjutnya masih dalam pembahasan berkenaan dengan mawali Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, terakhir siapa? Iya. Maula berikutnya terakhir Abu Kabsyah. Ya. Sudah disebutkan 3 maula sebelumnya. Maula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbudakan. Yang pertama adalah Zaid ibnu Harithah. Kemudian yang kedua adalah Sauban ibnu Bujdud. Dan yang ketiga kemarin Abu Kabsyah yang terakhir. Kemudian yang keempat kata beliau rahimahullah wa anasah min muwalladi as-surah. Maula berikutnya adalah anasah dari kelahiran as-surah, yakni lahir di daerah as-surah. Sudah disebutkan kemarin makna muwallad, bahwa muwallad adalah orang yang hanya lahir di satu tempat tapi bukan berasal dari tempat tersebut, yakni aslinya bukan dari situ, cuman lahir di situ. Itu makna muwallad. Berikutnya kata beliau wasalihun syukran wa rabahun aswadun wa yasarun nubi. Ini semua nama-nama Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Saleh, kemudian Rabah, kemudian Aswad dan Yasar. Berikutnya Abu Rafi, wa Abu Rafi wasmuhu Aslam wa qila Ibrahim wa kana abdan lil Abbas fawahabahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqah. Sahabat berikutnya yang menjadi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Rafi. Ini masyhur, Abu Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Aslam. Nama beliau Aslam, dan ada yang mengatakan namanya adalah Ibrahim. Dulu Abu Rafi ini adalah budaknya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, budaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hibahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ataqahu, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya. Nah, dan beliau punya beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya wa Abu Muwaihibah, ya, Muwaihabah atau Muwaihibah. Nah, wa Abu Muwaihibah min muwalladi Muzainah. Ya. Berikutnya adalah Abu Muwaihibah dari orang yang lahir di Muzainah, yakni lahir di sana tapi bukan aslinya dari sana. Ini Muzainah. Kemudian wa Fadalah nazala bisyam. Demikian pula termasuk maula Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Fadalah yang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal beliau tinggal di Syam. Berikutnya Warafi kana li Sa'id ibn al-As fawarisahu waladahu fa'ataqahu ba'dhum wa tamassaka ba'dhum
faja'a Rafi' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'inuhu fawuhiba lahu wa kana yaqul ana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ada Rafi'. Rafi' ini dulunya budak milik Sa'id ibn al-As, ya. Kemudian fawarisahu waladahu, ya. Kemudian dia mewariskannya kepada kepada anaknya, ya. Fa'ataqahu ba'duhum wa tamassaka ba'duhum. Lantas Rafi' ini sebagian dari dirinya dimerdekakan dan sebagian lain tidak dimerdekakan. Ini namanya abd muba'ad. Jadi ada hamba yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, ada budak dimiliki 2 orang atau lebih, kemudian sebagian di antara pemiliknya memerdekakan. Saya merdekakan kamu, bagian saya dari kamu merdeka. Tapi yang lain mengatakan tidak. Maka ini namanya budak muba'ad. yakni sebagiannya merdeka, sebagiannya tidak. Budak yang seperti ini biasanya ya selang-seling, satu hari ini dia bekerja, hasilnya diserahkan ke majikannya, hari besoknya dia kerja, itu milik dia sendiri, uang dia sendiri, karena sudah merdeka sebagian dari dirinya. Besoknya begitu terus, selang-seling, ya, atau sesuai dengan perjanjian. Kemudian Rafi datang kepada Nabi SAW minta tolong agar dimerdekakan. Maka ketika Nabi SAW meminta, kemudian Nabi SAW dihibahkan, ya, dihibahkan kepada dihibahkan Rafi ini kepada Nabi SAW, kemudian beliau memerdekakannya. Wa kana yaqul, dan Rafi berkata, ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maula berikutnya di sini disebutkan beberapa orang, wa mid'amun aswadun wahabahu lahu Rifa'ah ibn Zaid al-Juzami. Berikutnya adalah mid'am, ya, ini aswad. Baik. Wahibahu lahu, dihibahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Rifa'ah ibn Zaid al-Juzami. Ya, dikarenakan budak itu statusnya harta, jadi bisa dijual, bisa dipinjamkan, bisa dihibahkan, ya kan, bisa dihibahkan, dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain, karena budak itu statusnya sama seperti harta yang lain. Ya, karena itulah budak masuk dalam warisan, masuk dalam harta warisan yang dibagikan kepada keturunannya. Yang kalau ada seorang yang meninggal dan memiliki budak, maka budak masuk dalam harta warisan, ya. Kata beliau, wa kana min muwallidi Hisma atau Hisma qutila biwadil Qura. Beliau dari lahir di Hisma dan beliau terbunuh di Wadil Qura. Berikutnya wa Kirkirah kana ala saqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maula berikutnya adalah Kirkirah. Dia tugasnya adalah membawa barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berat kalau perjalanan, ya. Namanya Kirkirah. Berikutnya wa Zaidun jaddu Hilal ibni Yasar ibni Zaid wa Ubaid wa Tahman au Kaisan au Mihran au Zakwan au Marwan. Berikutnya adalah Zaid, kakek dari Hilal bin Yasar bin Zaid. Demikian pula Ubaid dan Tahman. Ini tiga orang juga maula Rasulullah SAW. Zaid, Ubaid dan Tahman. Tahman ini ada yang mengatakan namanya Kaisan, ya. Ada yang mengatakan namanya Mihran, ada yang mengatakan namanya Zakwan, dan ada yang mengatakan namanya Marwan. Di sini disebutkan pakai au, ya. Taib. Ya, ini ada yang berpendapat, ya, ada yang berpendapat namanya Tahman, ada yang berpendapat namanya Kaisan, ya. Jadi ini bukan alias, tapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai namanya. Apakah namanya Tahman atau Kaisan atau Mihran, dan ada yang mengatakan Zakwan, dan ada yang mengatakan Marwan. Nah, ini tiga orang budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid, kemudian Ubaid dan Tahman. Kemudian yang terakhir Ma'burun al-Qibtiyyu ahdahul Muqawqis. Maula yang terakhir adalah Ma'bur al-Qibti yang dihadiahkan oleh Raja Mesir ketika itu, Raja Mesir dan Iskandaria yang sudah berlalu kemarin, ya, gelarnya adalah Al-Muqawqis, ya, Al-Muqawqis, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibahkan Ma'bur al-Qibti dan juga sahabat Qarin Maria, ya, Maria al-Qibtiyah yang kemudian melahirkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, ya.
Tapi ini penyebutan beberapa maula budak-budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pindah ke pasal berikutnya. Qala rahimahullahu taala. Di sini disebutkan berkenaan dengan harta benda milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta benda milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyebutkan pasal yang pertama, dzikru afrasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penyebutan nama-nama kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau punya kuda, beliau punya onta, ada juga keledai, kemudian beliau punya pedang, beliau punya apa namanya, tameng, ini apa, shield ya apa, ya tameng. Kemudian beliau juga punya apa, baju besi, kemudian helm besi. Ya, ini semua barang-barang Rasulullah SAW, harta bendanya Rasulullah SAW. Dan uniknya bahwa Nabi SAW memberikan nama kepada semuanya. Setiap kudanya Nabi SAW ada namanya, ontanya Nabi SAW ada namanya. Ini menunjukkan bahwa apa namanya, tidak ada masalah memberikan nama kepada hewan peliharaan. Ya, memberikan nama kepada hewan peliharaan. Taib, dimulai dari kuda. Kata beliau, dzikru afrasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengekalkan juga penyebutan nama dari hewan-hewan ini tatkala dia bersinggungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni punya hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dikekalkan penyebutannya. Ya, dikekalkan penyebutannya dalam sejarah Islam, disebut seekor hewan, ya, disebut dalam sejarah, ya, terbukukan nama-namanya dalam buku-buku sejarah, ya, Islam, ya, dan sampai 15 abad kemudian masih dikenal ini kuda namanya ini, ya, dikarenakan dia memiliki hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, awwalu farasin malakahu as-sakbu. Kuda yang pertama dimiliki oleh Rasulullah SAW ada kuda yang beliau namakan as-sakbu. Ishtarahu min a'rabiyyin min bani Fazarah bi asyri awaq. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membelinya dari Arab Badui, ya, dari Arab Badui yang berasal dari Bani Fazarah dengan harga 10 awaq. Ya, 10 awaq. Awaq ini apa? Uqiyah ya. Ya, sekitar berapa? Asyarawaq. Satu uqiyah saya lupa, mata uang perak ini, mata uang perak. Labas. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kana ismuhu indal a'rabi ad-dirsa fasammahu as-sakab. Wa kuda ini ketika masih dimiliki oleh Arabi, dia namakan kudanya ad-dirs, ya, ad-diris. Kemudian Nabi SAW merubah namanya menjadi as-sakab. Ya, ini menunjukkan bahwa memberikan nama pada hewan peliharaan itu sudah kebiasaan orang Arab, bukan Nabi SAW yang saja yang melakukannya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang Arab. Jadi apa-apa yang kebiasaan yang berkembang di tengah mereka tidak melanggar agama, beliau pun lakukan. Di mana kebiasaan memberikan nama hewan ini, memberikan nama kepada hewan peliharaan ini sudah kebiasaan dari bangsa Arab kelihatannya, karena di sini kuda ini sudah memiliki nama sebelum Nabi Muhammad SAW membelinya, tapi kemudian beliau merubahnya. Wa kana agharra muhajjalan qalqal yamin wa huwa awwal farasin ghaza alaihi. Yang mana kuda Nabi SAW itu agar, ada apa namanya, tubuhnya secara umum bulunya hitam, tapi di bagian keningnya itu kuda ada, bagian kepalanya ada putih, bulu-bulu yang putih di situ. Kemudian muhajjal itu di bagian kaki, ya, sekitar lutut, dari 4 kaki kudanya juga ada bulu putih di situ. Tapi dasarnya, yakni warna asalnya adalah hitam, ya. Di kepala dan di keempat kakinya ada bulu berwarna putih. Ini as-sakab. Ini adalah kuda pertama yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang. Ya. Taib. Atau di sini dikatakan muhajjalan qalqal yamin, kaki kanan ya, kaki kanan saja. Labas. Yang ada putihnya. Dan ini adalah kuda yang pertama kali dipakai oleh Rasulullah SAW berperang. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kuda itu tidak diwajibkan zakat. Karena dia dibutuhkan dalam perang. Dibutuhkan dalam perang. Karena itulah tidak diwajibkan, tidak ada zakat pada kuda. Karena kalau
lihat ya bagaimana, padahal kalau kita berbicara zakat kan sedikit. Ya, tapi di sini Islam lihat dalam masalah penetapan zakat, ya betul-betul kita lihat bagaimana hikmah dari Islam. Yang diberlakukan zakat pada hewan ternak kan cuma 3 saja, onta dengan semua jenisnya, ya sapi kerbau dengan semua jenisnya, dan onta domba dengan semua jenisnya. Memang hewan-hewan yang biasa berkembang biak dan tidak bisa dipakai berjihad, ya tidak bisa dipakai berperang. Ya. Nah, adapun kuda ini digunakan dalam peperangan, ya, dan turun surah berkenaan dengan itu dalam surah apa? Al-Adiyat, kan begitu, Al-Adiyat. Nah, berikutnya wa kana lahu sabhah. Ini kuda yang kedua, beliau juga memiliki seekor kuda yang diberi nama Sabhah. Wa huwa alladhi sabaqa alaihi fasabaqa fafariha bihi. Kuda ini yang pernah diperlombakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah berlomba kemudian menang dan beliau senang, bahagia dengannya. Nah, dan dalam Islam diperbolehkan memperlombakan kuda. Ya, kuda, onta, bahkan gajah sekalipun, ya, diperlombakan dan juga memanah. Nah, dan dikiaskan padanya semua semua amalan-amalan yang memang bertujuan yang bisa mendukung amalan jihad fisabilillah. Ya. Yang di zaman dahulu onta, ya, kemudian kuda, kemudian memanah, itu salah satu sarana yang penting dimiliki oleh seorang muslim ketika akan berperang melawan kaum musyrikin di zaman itu. Ya, makanya disebutkan dalam hadis bahwa perlombaan hanya pada 3 perkara ini, yaitu pada onta dan yang semisal dengan onta, dikiaskan kepadanya gajah juga masuk di situ. Kemudian yang kedua adalah kuda, dan yang ketiga adalah memanah. Nah, dikiaskan kepadanya semua amalan-amalan yang di zaman sekarang dibutuhkan dalam pertahanan. Misalnya lomba menembak dengan senapan, ini dikiaskan ke sana, dibolehkan. Atau misalnya hal yang dibutuhkan, berenang misalnya kalau dibutuhkan, atau apa saja yang dibutuhkan dalam pertahanan itu diperbolehkan untuk diperlombakan. Nah, kemudian kuda beliau berikutnya wal murtajiz. Ini nama kuda beliau yang ketiga, al-murtajiz. Nah, wa huwa alladhi ishtarahu min al-a'rabi alladhi shahida lahu Khuzaimah bin Thabit wal arabiyyu min Bani Murrah. Al-murtajiz ini kuda yang beliau beli dari seorang Arabi dari Bani Murrah, yang ketika itu jual belinya disaksikan oleh Khuzaimah ibnu Thabit. Wa qala Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, ini 3 kuda, ya, sudah disebutkan, As-Sakab, kemudian Sabhah, dan Al-Murtajiz. Ini 3 ekor kudanya Rasulullah SAW. Kemudian Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, "Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indi 3 afras." Saya pernah memelihara 3 kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama lizaz wadh-dharib wal-luhayf. Ya, ini 3 orang. Terdapat 3 ekor kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Jadi selain 3 yang disebutkan di sini, Sahal bin Sa'ad juga memelihara 3 kuda Nabi yang lain, yang bernama Lizaz, Al-Dharib, dan Al-Luhayf. Fa amma Lizazun fa ahdahu al-Muqawqis. Diceritakan oleh Sahal, adapun kuda yang bernama Lizaz itu hadiah dari raja Mesir, Al-Muqawqis. Wa amma Al-Luhayf fa ahdahu lahu Rabi'ah ibnu Abil Bara'. Adapun Al-Luhayf dihadiahkan oleh Rabi'ah ibni Abil Bara'. Fa asabahu alaihi fara'idha min na'ami Bani Kilab. Maka Nabi SAW membalas hadiahnya dengan beberapa ekor hewan ternak dari Bani Kilab. Wa amma dharibu fa ahdahu lahu Farwa ibn Amr al-Hudhami. Adapun kuda yang bernama Al-Dharib dihadiahkan kepada beliau oleh Farwa ibni Amr al-Judhami. Nah, maka ini sudah 6 ekor kuda dari Nabi SAW. Wa kana lahu farasun yuqalu lahu al-wardu. Kuda beliau yang ketujuh ada yang namanya al-wardu. Ahdahu lahu Tamimun ad-Dari.
dihadiahkan oleh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Kemudian fa'afahu Umar fahamala alaihi fawajadahu yuba. Tapi kemudian kuda ini Nabi berikan kepada Umar, ya. Kemudian setelah itu dipakai oleh Umar, ya, dan belakangan kemudian dijual. Nah, berikutnya ini dari totalnya ada 6 ekor kuda, 7 ekor termasuk Al-War tapi dihadiahkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaan. Berikutnya beliau akan menyebutkan baglah. Baglah itu hewan peranakan antara kuda dengan keledai. Ya. Hewan peranakan antara kuda dengan keledai. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, naik di atas seekor baglah. Ya, naik di atas seekor baglah. Baglah ini hewan yang haram dimakan, tidak boleh. Ya, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia lahir dari peranakan hewan yang halal dimakan dan hewan yang haram dimakan. Kuda itu halal dimakan, keledai haram dimakan. Ya, diharamkan pada perang Tabuk. Kemudian peranakannya namanya apa namanya? Bagal. Nah, ketika berkumpul pada hewan sebab kehalalan dan sebab keharaman, maka didahulukan sebab keharamannya. Ya. Makanya anjing, babi haram, najis, dan keturunannya juga, peranakannya juga najis dan juga haram. Ya, walaupun dengan hewan yang halal dimakan, walaupun dengan hewan yang suci, tapi kalau salah satu induknya anjing atau babi, maka haram dan najis. Karena kalau berkumpul pada hewan itu sebab yang menghalalkan dan sebab yang mengharamkan, maka didahulukan sisi keharamannya. Kata beliau rahimahullah, wa kanat baghlatuhu ad-duldul. Ini beliau punya seekor bagal yang diberi nama duldul. Yarkabuha fil asfar wa ashat ba'dahu hatta kabirat wa zalat asnanuha. Ya, ini sering Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai dalam safar. Ketika safar beliau biasa menunggangi duldul ini. Kemudian hewan ini atau bagal ini sampai tua sampai copot giginya, ya. Nah, jadi hidupnya sampai tua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuyashu laha syair, ya. Wa matat biyambu kemudian makanannya adalah syair dan dia mati, hewan ini yakni duldul mati di Yambu, di daerah Yambu. Berikutnya wahimaruhu, keledainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ufair, mata fi hajjatil wada. Keledai beliau sallallahu alaihi wasallam namanya Ufair, mati di Haji Wada, ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Haji Wada dan di sana mati. Nah, ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke keledai, naik menunggangi bagal. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullah, wa kana lahu 20 laqahatan bil ghabah. Beliau juga memiliki 20 ekor onta di daerah Ghabah. Ya, 20 ekor onta. Jadi beliau punya banyak ternak. Memiliki 20 ekor onta di daerah Al-Ghabah. Yurahu ilaiha kulla lailatin biqirbataini adhimataini min laban. Setiap hari, ya, itu sapinya diperah susunya dan menghasilkan 2 wadah besar susu setiap hari. Setiap hari. Nah, onta inilah yang dalam hadis Al-Uraniyin disebutkan bahwa ketika ada orang-orang yang datang ke Madinah, itu sekelompok orang dari Uraniyin datang ke Madinah, kemudian mereka sakit di sana, terkena wabahnya kota Madinah, ya, wabahnya kota Madinah. Karena Madinah itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, itu Madinah adalah kota paling mematikan di muka bumi ini. Ya, kota paling mematikan, wabah penyakit di Madinah. Makanya kalau bukan orang Madinah asli datang ke Madinah, kalau bukan sakit parah, yang meninggal. Ya, kita sudah sebutkan bahwa di antara yang meninggal karena wabah Madinah adalah ayahnya Nabi Muhammad SAW sendiri, Abdullah. Ketika dia mengunjungi paman-pamannya di Madinah, beliau terkena, ya, Abdullah ini terkena wabah di Madinah. Dan Abu Bakar As-Siddiq serta Bilal bin Abi Rabah pertama kali hijrah ke Madinah itu langsung demam tinggi
Saking parahnya demamnya, Bilal mengatakan mending saya mati saja. Saking sakitnya, parahnya wabah di Madinah ketika itu. Ya. Kemudian Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah Taala agar dihilangkan, dijadikan Madinah ini sebagai kota yang thayyib. Ya. Kemudian beliau berdoa agar wabah di Madinah dipindahkan ke daerah Juhfah. Maka saat itu baru Madinah aman, dalam tanda kutip aman, sudah hilang. Karena itulah Madinah kemudian dinamakan, salah satu nama Madinah adalah At-Thayyib, kota yang baik, karena sudah hilang wabahnya. Dan semua wabah di Madinah dipindahkan oleh Allah Taala ke Juhfah, kota yang sampai sekarang tidak ada penghuninya. Iya. Taib. Atau mungkin ada penghuninya tapi ya orang-orang asli yang ini, wallahu alam. Ya, ala kulli hal disebutkan di sini beliau memiliki 20 ekor onta. Jadi orang ini dari Uraini ini ketika dia terkena demamnya Madinah, Nabi SAW menyuruh untuk meminum kencing onta yang sudah disebutkan ya. Ini dalam konteks pengobatan, dan dibolehkan berobat dengan sesuatu yang najis dalam konteks darurat, dibolehkan. Ya, walaupun kencing onta najis tapi dibolehkan untuk dipakai berobat. Ya, dalam konteks darurat, yakni ketika tidak ada obat yang lain. Nah, wa kana fiha liqahun, ya, gizarun al-hanna'u was-samra wal-urais was-sa'diyah wal-bugum wal-yasira war-rayya. Nah, kemudian di antara onta-onta tersebut diberikan nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diberikan nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama yang disebutkan di sini: Al-Hanna, Samra, Al-Urais, As-Sa'diyah, Al-Bughum, Al-Yasira dan Ar-Rayya. Ini nama-nama dari sebagian onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lahu laqhatun tud'a Burdah. Beliau juga punya onta. Ini onta yang diperah susunya ya, sama tadi. Ya, yang namanya Burdah. Ya, yang nama onta ini Burdah. Ahdaha lahu Dhahak ibnu Sufyan. Dihadiahkan oleh Ad-Dhahak ibnu Sufyan. Kanat tuhlabu kama tuhlabu laqhatan ghaziratan. Ini onta ini Burdah sangat banyak sekali susunya. Ya, perbandingannya sama seperti 2 ekor onta. Ya, jadi ontanya dia sama seperti susunya onta ini sama seperti susu dua ekor onta. Jadi saking banyaknya. Iya. Kemudian dan tentunya yang seperti ini ma'ruf ya, bagaimana keajaiban-keajaiban yang terjadi pada siapa? Halimah As-Sa'diyah ketika menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana sebelum mengambil bayi ya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bayi itu kambingnya tidak ada susunya. Ya. Kemudian ketika dia bawa pulang dari Madinah, dia membawa pulang Nabi Muhammad SAW dari Madinah untuk dia susui di kabilahnya. Kemudian ya, susu kambingnya kemudian ya menghasilkan banyak susu. Ya, ini keberkahan dari Nabi, keberkahan yang Allah Ta'ala berikan dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa kanat lahu muhratun arsala biha Sa'd bin Ubadah min na'ami Bani Uqail. Kemudian beliau juga punya onta namanya Muhrah, ya, yang dikirimkan oleh Sa'd bin Ubadah dari Bani Uqail. Kemudian beliau juga punya onta namanya Asy-Syaqra. Wa kanat lahu Abba. Onta yang lain namanya Al-Abba. Ibta'aha Abu Bakar min na'ami Bani Al-Harish, yang dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Al-Harish. Wa ukhra bi thamaniyati dirham. Beliau membeli 2 ekor onta, Abu Bakar membeli 2 ekor onta. Salah satunya ini Al-Abba, harganya 800 dirham. 800 dirham. Dirham itu di zaman dahulu dengan dinar tidak jauh beda ya, tidak seperti sekarang. Sekarang emas dengan perak terlalu jomplang ini ya, jomplang perbedaannya. Ya. Ya kan? Emas kemarin 1 dinar saja atau 1 gram 24 karat aja 900.000, kurang lebih 1 juta. Sementara yang perak sekarang sampai yang 1000 karat saja cuman berapa puluh ribu ya. Jadi jauh sekali. Kalau di zaman dahulu tidak. Ya, makanya dulu zaman dahulu orang bisa keluarkan
emas, nisabnya berupa emas atau berupa perak, karena tidak jauh beda tipis. Di zaman sekarang sangat jauh berbeda. Taib. Jadi 2 ekor unta dibeli dengan harga 800 dirham mata uang perak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fa akhadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 400 dirham. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli unta ini al-abba dari Abu Bakar dengan harga setengahnya, yakni 400 dirham, karena beliau membeli jadi harga modal lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membelinya dengan harga modal. Ya, di mana 2 ekor Abu Bakar beli 800, Nabi Muhammad SAW membeli satu ekor dengan harga 400 dirham. Wahiyal lati hajar alaiha. Unta inilah yang dipakai oleh Nabi SAW berhijrah ke Madinah, al-abba ini. Ya, wa kanat hina qadimal Madinah rubaiyah. Ya, wahiyal qaswa'u wal jad'a'u qad subiqat fa syaqqa 'alal muslimin. 6 rubaiyah. Nah, ini yang dipakai oleh Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan al-abba ini memiliki nama lain, dikenal juga dengan nama al-qaswa dan al-jad'a. Unta ini dulu tidak ada yang kalah kalau perlombaan unta, lomba lari unta tidak ada yang kalah, selalu menang untanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kaum muslimin mengeluh-ngeluhkan unta ini, champion kan begitu, tidak pernah kalah. Suatu ketika datang seorang Arabi dari luar Madinah, datang dengan membawa ontanya, mengikut sertakan ontanya di perlombaan lari onta itu. Diperlombakan, kemudian ontanya Nabi SAW kalah. Ya, jadi ada banyak onta yang berlomba, yang menang ontanya Arabi ini. Ontanya Nabi SAW kalah. Fasyaqqa 'alal muslimin, maka itu membuat kaum muslimin kecewa. Ya, kaum muslimin kecewa, wah, kudanya Nabi ontanya Nabi SAW kalah. Ya. Tapi di sini ada hikmahnya. Ketika dieluk-elukkan, ditinggi-tinggikan, diangkat, Allah Subhanahu wa taala membuatnya kalah. Apa hikmahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis yang sangat penting untuk diperhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu haqqun 'ala Allah alla yurfa syai'un min amri dunya illa wada'ah. Sesungguhnya hak atas Allah, yakni Allah pasti melakukannya. Pasti Allah lakukan. Apa itu? Tidaklah ada satu perkara dari perkara dunia yang diangkat tinggi-tinggi kecuali Allah akan merendahkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, tidak akan membiarkan ada urusan dunia, perkara dunia yang diangkat tinggi-tinggi. Pasti Allah rendahkan. Sebagaimana namanya dunia. Dunia dari kata ad-dunu yang bermakna rendah. Makanya langit yang pertama ini, langit yang paling rendah dikatakan sama'ud dunya, langit dunia, karena dia langit yang paling rendah. Ya. Maka dunia itu dari namanya saya sudah menunjukkan kerendahan, rendah, di bawah. Karena itulah kapan ada perkara dunia diangkat oleh manusia, maka Allah Ta'ala akan merendahkannya. Dan ini sudah menjadi sunnatullah pada siapa saja yang mencoba untuk meninggikan dirinya. Fir'aun, Namrud, Qarun, dengan semua raja-raja kaum musyrikin. Siapa saja di muka bumi ini yang mencoba meninggikan dirinya di atas manusia yang lain, Allah Ta'ala akan merendahkannya. Siapa yang merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain, maka Allah Ta'ala akan menghinakannya. Jelas ya? Nah, menjadi baik itu perkara yang wajib, harus. Tapi merasa lebih baik dibandingkan orang lain itu haram, tidak boleh. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bahkan melarang untuk mengunggulkan beliau dibandingkan Nabi yang lain, kalau tujuannya untuk merendahkan Nabi yang lain. Kata Nabi SAW, la tufaddiluni ala Musa, jangan unggulkan saya dibandingkan Nabi Musa. Jangan. Yani jangan kamu mengunggulkan saya dari Nabi Musa dalam konteks kamu memandang remeh Nabi Musa. Enggak boleh. Karena memandang remeh orang lain itu haram hukumnya. Walaupun kenyataannya seperti itu. Walaupun kenyataannya Nabi Muhammad lebih tinggi dibandingkan Nabi Musa, tapi kalau ditinggikan dalam konteks meremehkan Nabi Musa, hukumnya haram. Karena itulah Nabi SAW bersabda, man qala ana khairum min Yunus bin Matta faqad kadzib. Siapa yang berkata saya lebih baik dibandingkan Nabi Yunus, maka dia berdosa, maka dia berdusta. Nabi Yunus, nabi yang melakukan kekeliruan, meninggalkan kaumnya, kemudian ditelan oleh ikan, kemudian beliau bertobat, kembali berdakwah, kembali ke kaumnya, melakukan kekeliruan, alaihi salatu wassalam Nabi Yunus.
Tapi kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan saya, yakni Nabi Muhammad, lebih baik dibandingkan Nabi Yunus, jadi dalam konteks mau meremehkan Nabi Yunus, maka dia bohong. Tidak boleh. Maka kalau ada dua orang yang muslim sama-sama baiknya, siapapun di antara mereka yang mengatakan saya lebih baik dibandingkan kamu, maka dia bohong. Dia dusta, siapapun di antara mereka. Ada dua orang muslim bertemu, kemudian dia mengatakan atau dia berkata dalam hatinya saya lebih baik dibandingkan dia, maka dia bohong. Kenapa dia bohong? Karena kalau kenyataannya orang itu lebih baik dibandingkan dirinya, jelas dia bohong. Tapi kalau misalnya anggaplah dirinya betul lebih baik dibandingkan orang tersebut, memang dirinya lebih baik dibandingkan orang tersebut, tapi ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain dalam konteks meremehkan orang lain tersebut, maka dia telah melakukan dosa dan itu menurunkan derajatnya, maka dia pun bohong. Bohong kalau dia mengatakan dia lebih baik, karena dia telah melakukan dosa dan itu menurunkan derajatnya. Ya. Maka tidak dibenarkan siapapun untuk mengatakan kepada seorang muslim, ya, sesama muslim mengatakan saya lebih baik dibandingkan dia. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Hendaknya seorang muslim ketika bertemu dengan muslim manapun, dia berkata dalam hatinya dia lebih baik dibandingkan saya. Dan itu bukan kalimat basa-basi, dan itu juga bukan bentuk kehati-hatian, itu juga bukan bentuk tawadhu. Memang demikian. Yakinkan dalam hati ketika bertemu dengan seorang muslim, siapapun, apapun derajatnya, apapun profesinya, bagaimanapun kondisinya, katakan dalam hati dan yakinkan dalam hati bahwa dia lebih baik dibandingkan saya. Kenapa? Kita tahu sendiri keadaan diri kita, dosa apa yang pernah kita perbuat, Allah dan kita yang tahu. Allah kemudian kita yang tahu. Ya. Orang yang di depan kita nggak tahu. Mungkin yang kita lihat ini, tapi ada hal lain yang dari diri yang tidak kita tahu. Yang jelas yang tahu tentang diri kita setelah Allah adalah kita sendiri. Ya. Semua pelanggaran, semua dosa, semua maksiat yang kita kerjakan, lantas kita berani mengatakan saya lebih baik dibandingkan dia, ini kan kebodohan. Ya. Karena itulah tidak boleh sama sekali, ya, seorang muslim berpikiran bahwa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Hatta walaupun mungkin dia pelaku maksiat, oke, dia melakukan maksiat, dia berdosa, oke, alhamdulillah saya tidak melakukannya, tapi mengatakan saya lebih baik dibandingkan dia, ini perkara lain masalahnya. Itu bentuk apa? Al-fakhr. Ya, berbangga diri. Karena itulah Nabi Muhammad SAW ketika ingin mengabarkan kenyataan, beliau kasih keterangan. Kata beliau, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah pimpinannya manusia, ya, pimpinannya anak Adam pada hari kiamat. Tapi ini bukan dalam konteks berbangga. Saya cuma kabarkan kepada kalian. Ini bukan konteks saya membanggakan diri saya dan meremehkan yang lain, bukan. Kata Nabi SAW. Nah, maka ini onta saja diangkat oleh kaum muslimin. Sahabat meninggikan ontanya Nabi karena tidak pernah kalah, selalu menang. Ditinggikan, dimuliakan ontanya Nabi, onta Nabi, gitu. Ketika lihat, ya, para sahabat mulai meninggikan perkara-perkara dunia, sudah Allah rendahkan. Allah jadikan onta tersebut kalah supaya apa? Sahabat mendapatkan pelajaran penting dari sini, bahwa jangan pernah tergantung dan terkait hatimu dengan perkara dunia. Ya, karena kamu akan kecewa. Ya. Dan jangan pernah meninggikan sesuatu dari perkara dunia, karena itu akan rendah. Ya. Maka siapa saja yang ingin tinggi di sisi Allah Ta'ala, dia rendahkan dirinya kepada Allah. Ya. Siapa yang ingin tinggi di hari kiamat kelak, maka dia rendahkan dirinya di dunia. Ini kaidah tetapnya. Siapa yang tinggi di akhirat, rendahkan diri di dunia. Dan siapa yang mencoba meninggikan dirinya di dunia, Allah Ta'ala akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, wa kana lahu manaih sab'un minal ghanam. Kemudian beliau memiliki 7 ekor onta. Ajwatun wa zamzamun wa suqya wa barakah wa warsah wa atlal wa atraf. Wa kana lahu mi'atun minal ghanam. Beliau punya 100 ekor onta, 7 diantaranya disebutkan namanya di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Selesai berkenaan dengan beberapa hewan ternak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dilanjutkan berkenaan dengan alat-alat perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau memiliki beberapa alat perang yang juga beliau berikan nama. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana.
innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.